Bapak Kepala Sekolah SD Muhammadiyah 1 dan 2 Taman, Bapak Rahadian Arif Rahman dan Bapak Fatkul Mubarok. Yang terhormat Bapak Ibu penguji, Bapak Rizky Johan dan Ibu Lizana. Yang terhormat Ibu Wali Murid, terima kasih atas kedatangannya yang sudah meluangkan waktunya untuk membersamai anak-anak, menyaksikan kehebatan anak-anak pada hari ini. Dan yang sangat kita sayangi, anak-anak kita dari kelas 6A kelompok 2 yang akan mempresentasikan karya mereka yang berjudul pemanfaatan limbah kulit nanas sebagai sabun cair antiseptik. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua sehingga kita bisa hadir pada kegiatan hari ini. Tak lupa sholawat dan salam kita curahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang telah menuntun kita, menunjukkan kita dari kegelapan menuju jalan yang terang benderang, yaitu ad-dinul Islam. Mohon izin Bapak Ibu, saya akan menjelaskan susunan acara pada hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, lalu yang kedua adalah unjuk karya ilmiah siswa atau presentasi dari anak-anak. Yang ketiga sesi tanya jawab dan juga pemberian saran, masukan ataupun apresiasi dari kita semua kepada anak-anak. Dan yang terakhir adalah penutup. Perlu saya sampaikan di sini nanti setelah kegiatan penutup, mohon tidak meninggalkan tempat ini dulu karena kita akan ada sesi foto bersama. Untuk acara yang pertama, marilah kita buka kegiatan hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara yang kedua, waduh agak tegang nih kayaknya anak-anak ya. Tidak usah tegang anak-anak, kita sudah berlatih, sudah mengerjakan dengan baik, insya Allah semuanya akan lancar. Yuk kita ucapkan bersama-sama. Robbis rohli soderi wayassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qauli amma ba'du. Insyaallah semuanya akan lancar. Oke. Kegiatan selanjutnya yang kita tunggu-tunggu adalah presentasi dari anak-anak hebat kita yang akan mempresentasikan karya ilmiah mereka yang berjudul pemanfaatan limbah kulit nanas sebagai sabun cair antiseptik. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk anak-anak kita. Oke, waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah SD Mumtaz 1 dan 2 Taman, Bapak Rahadian Arif dan Bapak Fatkul Mubarok. Yang terhormat para penguji dan orang tua yang kami sayangi, serta guru pembimbing dan wali kelas kami yaitu Bu Elia. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil karya ilmiah kami yang berjudul pemanfaatan limbah kulit nanas sebagai sabun cair antiseptik. Today we would like to present our crisp product that's called Sancas. First I will introduce myself. My name is Arkana Zafran Pranaya. My name is Arya Damar Dananjaya. My name is Shafira Zulfa Ashila Damia. My name is Haira Sazia Azalia, and then she is my friend. Her name is Aisyah Rania Mumtaz. Ada beberapa hal yang melatar belakangi karya ilmiah kami. Yang pertama, banyaknya sampah dan limbah di sekitar kita termasuk kulit nanas.
Kulit nanas bermanfaat karena mengandung asam organik, kandungan asam sitrat, dan asam malat, membantu menghilangkan bau amis dan mengangkat noda membandel. Ketiga, sabun cair Sancas adalah salah satu produk pemanfaatan kulit nanas sebagai sabun cair antiseptik. Rumusan masalah berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan, maka rumusan masalah pada karya ilmiah ini adalah bagaimana pemanfaatan limbah kulit nanas sebagai sabun cair antiseptik. Yang kedua, bagaimana hasil penilaian uji coba Sancas sebagai sabun cair antiseptik. Dan tujuan dari karya ilmiah ini adalah untuk mengetahui pemanfaatan limbah kulit nanas sebagai sabun cair antiseptik dan untuk mengetahui hasil penilaian dari uji coba Sancas. Karya ilmiah ini bertujuan untuk menambah wawasan dan pengetahuan tentang pengembangan sabun antiseptik menjadi produk yang lebih praktis dan sesuai dengan gaya hidup modern. Hasil karya ilmiah ini diharapkan dapat memberikan alternatif pemanfaatan limbah, khususnya kulit nanas. Selain itu, penelitian ini bermanfaat bagi pembaca sebagai sarana melatih keterampilan, penelitian, kreativitas, serta inovasi dalam memanfaatkan bahan alami. Selanjutnya, saya akan menjelaskan kajian materi terkait limbah kulit nanas. Nanas merupakan salah satu tanaman buah tropis yang banyak dibudidayakan di Indonesia dengan nama ilmiah Ananas commusus. Limbah kulit nanas berasal dari sisa pengolahan buah nanas, baik dari industri pengolahan maupun kegiatan rumah tangga, seperti pedagang buah potong dan penjual jus. Limbah ini dapat mencapai sekitar 29 hingga 40% dari total berat buah dan meliputi kulit luar, sisa daging buah, serta mahkota nanas. Kulit nanas mengandung berbagai senyawa kimia, antara lain flavonoid, alkaloid, tanin, dan steroid. Senyawa tersebut merupakan zat yang bermanfaat bagi kesehatan karena termasuk ke dalam kelompok senyawa bioaktif. Flavonoid adalah salah satu senyawa yang memiliki fungsi sebagai antioksidan. Selain itu, flavonoid juga dapat berfungsi sebagai antiinflamasi, anti-alergi, antivirus, anti kanker, dan antibakteri. Kandungan flavonoid dan senyawa bioaktif lainnya dalam kulit nanas menunjukkan bahwa kulit nanas memiliki potensi sebagai bahan alami yang dapat menghambat pertumbuhan bakteri penyebab penyakit. Dengan demikian, kulit nanas berpotensi dimanfaatkan sebagai sabun antibakteri alami dalam pembuatan produk kesehatan, seperti sabun antiseptik. Sabun cair merupakan produk pembersih berbentuk cair yang digunakan untuk membersihkan kulit dari kotoran, minyak, dan mikroorganisme. Sabun antiseptik adalah sabun yang mengandung bahan aktif untuk membunuh bakteri dan jamur, membantu menjaga kebersihan kulit dan mencegah infeksi. Sabun cair antiseptik berperan penting dalam menjaga kebersihan tangan dan mencegah penyebaran penyakit yang disebabkan oleh kuman kandungan. Bahan aktif di dalamnya membantu mengurangi jumlah bakteri berbahaya pada kulit sehingga lebih efektif dalam mendukung kesehatan dan kebersihan tubuh. Pemanfaatan limbah kulit nanas sebagai sabun cair antiseptik dapat dikaitkan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Quran mengenai pentingnya menjaga kebersihan dan kesehatan. Salah satu ayat yang relevan adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah ayat 108 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La taqum fihi abada la masjidun ussisa 'alat taqwa min awwali yaumin ahaqqu an taquma fihi rijalun yuhibbuna ay yatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Artinya, janganlah engkau melaksanakan sholat di dalamnya, masjid itu selama-lamanya.
Sungguh, masjid yang didirikan atas dasar takwa sejak hari pertama lebih berhak engkau melaksanakan sholat di dalamnya. Di dalamnya ada orang-orang yang gemar membersihkan diri. Allah menyukai orang-orang yang membersihkan diri. Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menyukai orang-orang yang menjaga kebersihan diri. Kebersihan merupakan bagian penting dalam kehidupan manusia, baik kebersihan tubuh maupun kebersihan lingkungan. Menjaga tangan seperti mencuci tangan menggunakan sabun merupakan salah satu bentuk perilaku hidup bersih dan sehat yang dapat mencegah penyebaran penyakit. Tempat dan waktu. Kegiatan karya ilmiah siswa dilaksanakan di sekolah. Kegiatan karya ilmiah siswa ini diharapkan dapat memberi pengalaman berharga bagi siswa dalam melakukan kegiatan penelitian, serta meningkatkan kesadaran siswa akan pentingnya menggunakan produk yang ramah lingkungan. Adapun waktu pelaksanaan kegiatan karya ilmiah siswa dimulai dari tanggal 17 Januari sampai dengan 6 Mei 2026 dengan jadwal kegiatan sebagai berikut. Alat dan bahan yang kami gunakan saat kita membuat sabun Sancas adalah kompor, blender, saringan, batang pengaduk, pisau, timbangan, wadah, kain, gelas ukur, dan botol kemasan. Bahan-bahan yang kami gunakan adalah kulit nanas sebanyak 100 gram, air mineral sebanyak 300 ml, gliserin 15 ml, Texapon sebanyak 150 gram, garam dapur sebanyak 1 sendok makan, dan pewangi secukupnya. Yang pertama, cuci bersih kulit nanas menggunakan air bersih. Yang kedua, potong kulit nanas menjadi bagian kecil menggunakan pisau, lalu diletakkan di dalam wadah. Yang ketiga, masukkan potongan kulit nanas dan air dan haluskan menggunakan blender. Yang keempat, setelah halus, saring campuran air dan kulit nanas tersebut menggunakan saringan dan kain ke dalam panci untuk memisahkan ampas dan airnya. Yang kelima, panaskan air kulit nanas menggunakan kompor lalu diwaduk menggunakan batang pengaduk. Yang keenam, masukkan Texapon ke dalam wadah aduk hingga tidak mengumbal. Lalu masukkan air kulit nanas sedikit demi sedikit hingga tercampur rata dan menyatu. Yang ketujuh, masukkan gliserin ke dalam campuran Texapon dan air kulit nanas. Aduk kembali sampai rata. Lalu masukkan garam dapur atau NaCl sebanyak 1 sendok makan. Aduk hingga sabun menjadi lebih kental, kemudian tambahkan pewangi. Lalu aduk kembali hingga rata. Nomor 8, diamkan campuran tersebut pada suhu ruang selama 24 jam. Berikut adalah beberapa dokumentasi saat kita membuat sabun Sancas. Pengumpulan data pada karya ilmiah siswa menggunakan instrumen penelitian berupa angket yang diberi kepada 10 responden pada saat uji coba produk. Selain hasil penilaian uji coba produk, juga dilakukan pendokumentasian selama pembuatan produk dan uji coba produk untuk memperkuat dan melengkapi laporan penelitian. Pengolahan Sancas dilakukan dari potede yang telah ditentukan dan menghasilkan 300 ml. Produk Sancas yang dikemas dalam 5 botol masing-masing sebanyak 60 ml. Hasil uji coba produk Sancas. Produk Sancas dikemas dalam botol 60 ml dengan label sebagai identitas produk. Kemudian diuji melalui angket kepada 10 responden yang menilai keefektifan, aroma, dan kemasan setelah mencuci tangan menggunakan Sancas. Hasilnya menunjukkan mayoritas responden memberikan penilaian sangat baik.
yaitu 8 orang untuk keefektifan, 6 orang untuk aroma, dan 7 orang untuk kemasan, sementara sisanya menilai baik. Secara keseluruhan, produk Sanchez memiliki kualitas sangat baik, layak dipasarkan, serta berpotensi menjadi ide bisnis yang bernilai sekaligus membantu mengurangi limbah kulit nanas. Berikut adalah hasil uji coba produk Sanchez dan dokumentasinya. Secara keseluruhan, produk Sanchez mempunyai kualitas yang sangat baik, yang dapat dilihat dari berbagai aspek seperti keefektifannya dalam membersihkan kotoran serta secara optimal. Aroma yang dihasilkan yang segar dan menenangkan, serta kemasan yang praktis dan menarik. Selain itu, produk ini juga menunjukkan konsistensi yang baik dalam penggunaan, sehingga memberikan kenyamanan bagi pengguna dan meningkatkan nilai guna produk secara keseluruhan. Ini adalah saran yang kami dapatkan. Sebaiknya produk Sanchez tetap menjaga kualitasnya, terutama dalam hal kemampuan membersihkan, aroma yang wangi, dan kemasan yang menarik. Selain itu, produk ini bisa dibuat lebih bervariasi, misalnya dengan menambah pilihan aroma atau membuat kemasan yang lebih mudah digunakan. Dengan begitu, pengguna akan semakin nyaman dan senang menggunakan produk Sanchez. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Masukan dan saran sangat kami butuhkan. Fastabiqul khairat. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Mohon diberikan tepuk tangan yang meriah sekali lagi untuk anak-anak hebat kita. Masya Allah. Perlu kita ketahui, sabun ini adalah karya mereka yang notabene mereka ingin memanfaatkan limbah kulit nanas yang sebenarnya banyak kandungannya yang bermanfaat dan bisa dimanfaatkan. Salah satunya untuk sabun cair. Ya. Oke. Terima kasih anak-anak hebat. Selanjutnya adalah sesi tanya jawab dan juga pemberian saran dan masukan dari Bapak Ibu penguji dan juga dari ibu-ibu wali murid. Oke. Siap ya anak-anak? Oke, waktu dan tempat kami persilakan. Yang pertama kami berikan kepada Bapak Ibu penguji dahulu, lalu kemudian ibu-ibu wali murid bisa memberikan pertanyaan, apresiasi ataupun masukan. Terima kasih Bu Elia dan anak hebat semuanya ya. Tepuk tangan sekali lagi untuk kelompok berapa ini tadi? Kelompok 2 ya, luar biasa ya. Bisa lihat produknya dulu Bu Elia. Oh ya, anak-anak bisa dibagikan dulu. Ya, kepada orang tua dan juga kepada penguji. Ayo, masing-masing membawa. Boleh diberikan satu-satu? Ya. Berikan satu-satu dulu ya. Mbak Sazia ke Bapak Ibu penguji sama Mbak Aisyah. Iya. Ya, terima kasih. Ya, ditaruh situ nak. Oke, selebihnya diletakkan di sini. Oke. Ya, baik ya. Ini sudah dilihat sama Bu Lizana dan aromanya itu kalau nggak tahu itu kayak minuman ya. Ya, jadi sangat harum ya. Nanti dicoba sama Bu Lizana. Baik, anak-anak kan kalian kan sudah hebat ya, sudah berproses dari awal ya, mulai dari
menemukan ide-ide kreatifnya, kemudian membuatnya sampai menjadi produk seperti ini ya, luar biasa. Dulu zamannya Bu Lizana SD aja belum bisa kayaknya ya buat seperti ini, tapi Ini- kalian sudah hebat, kelas Iya. 6 sudah menghasilkan produk. Sepertinya saat kita kuliah ya baru Iya, dapat betul ini ya. sekali ya. Nah, kira-kira nih Bu Lizana nanti tanya satu-satu boleh ya? Nah, kira-kira selama kalian membuat ini produk ini, kira-kira ada nggak ya kesulitannya, kemudian mungkin senangnya atau sedihnya apa? Nanti diceritakan satu-satu biar Bu Iya. Lizana tahu nih ya, dari mulai Mbak siapa tadi? Zulfa. Mbak Zulfa sampai nanti terakhir. Gitu ya? Boleh. Siap. Itu dulu, nanti ada lagi pertanyaannya. Coba. Terima kasih Iya. pertanyaannya, anak-anak. Silakan memberikan dari pengalaman kalian membuat produk ini, membuat karya ilmiah ini, kira-kira ada nggak hambatannya, halangannya, atau suka dukanya apa sih yang membuat kalian senang mengerjakan ini apa? Lalu kira-kira yang agak kesulitan itu apa? Misal mencari idenya sulit Bu itu Bu. Nah misal seperti itu ya, satu-satu ya. Dari Mbak Zulfa dulu. Untuk sukanya, yang pertama bisa menjadi bekerja kelompok dengan teman-teman dan mencari ide bersama. Untuk dukanya selama ini tidak ada. Alhamdulillah, Masya Allah. Ya, senang terus berarti. Ya. Ya. Oke, diberikan kepada Mas Dana. Mas Dana kira-kira ada nggak hambatannya atau senangnya di bagian apa sih? Senangnya bisa mencari ide bersama, sama ini apa, tidak bisa saling mengerti. Mengerti. Jadi bisa menurunkan ego masing-masing. Iya, bisa menurunkan ego masing-masing. Bisa saling mengerti, memahami, menerima, begitu ya Mas Dana ya? Iya, Oke, Masya Allah. Ada lagi? sudah. Untuk sukanya mungkin bisa melatih kebersamaan bersama kelompok dan kerjasama. Lalu untuk dukanya apa ya? Diceritakan aja. Kesulitan untuk mencari ide mungkin. Dukanya ketika membuat laporan, kesulitan jaringan, jaringan. Jaringan. Lemot. Oh, terus jaringannya. Membuat produk bersama-sama. Oh, membuat produk bersama-sama jadi memberikan pengalaman baru gitu ya. Oh iya. Tepuk tangan. Ya, siap. Ya, luar biasa. Satu lagi boleh nggak tanyanya? Boleh ya? Oke, satu lagi. Kan kalian sudah hebat ya menghasilkan produk ini. Kira-kira nanti ke depannya ya, ke depannya itu kalian itu apakah sudah cukup sampai di sini? Ya, atau lanjutan gimana ya? Kalau gimana ya kalau misalnya kita jual atau bagaimana? Nah, ke depannya dari kelompok 2 ini bagaimana? Seperti itu ya. Welia ulangi ya. Ya. Nah, kalian kan sudah mengerjakan karya ilmiah, menghasilkan produk. Nah, setelah ini kelanjutannya apa nih kira-kira? Apa mungkin dari kelompok ini pengen membangun usaha, membuat sabun bersama-sama? Atau mungkin di SMP nanti melanjutkan, misal ada ekstrakurikuler karya ilmiah, ingin mengikuti dan ingin mengembangkan kemampuan kalian atau bagaimana? Boleh dijawab satu-satu ya. Dari Mbak Sazia dulu kayaknya. Kira-kira apa nih depannya setelah ini? Menurut Mbak Sazia gimana setelah membuat ini? Selanjutnya bagaimana? Mungkin dijual. Jual. Iya. Oh, jadi mau menghasilkan ya. Dan bisa diperjualbelikan.
Saya sebenarnya mau dijual juga sih tadi. Mungkin jawabannya sama yang lain. Agar mungkin kalau bisa ntar pas SMP bikin dengan buah lain. Maunya mau buat dari kulit nanas tapi tidak disabun lagi. Iya. 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 Hebat. Oke, Bu Lizana, sampun. Nggih, selanjutnya dilanjutkan Pak Rizky Johan. Barangkali ada pertanyaan. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, Pak Johan sangat mengapresiasi uji kinerja dari kelas 6A, kelompok 2. Sangat luar biasa. Di sini ada Mbak Syafira, ada Mas Arya, Mas Arkana, Mbak Kaira dan Mbak Aisyah. Memang betul Bunda, tujuan uji kinerja karya ilmiah ini adalah membentuk siswa untuk karakter kolaborasi, komunikasi, life skill dan lain sebagainya. Dan memang betul hanya di SD Mumtaz tugas akhir itu dilaksanakan dengan unjuk kinerja karya ilmiah. Hanya tulis ya Pak ya. Betul. Iya. Dan alhamdulillah banyak dari sekolah-sekolah lain bahkan luar kota pun ingin datang ke SD Mumtaz untuk mengetahui sejauh apa uji kinerja karya ilmiah ini. Dan di hari Kamis nanti akan ada tamu dari luar kota. Dari kota mana Bu Lizana? Makassar. Insya Allah akan berkunjung ke SD Mumtaz. Alhamdulillah. Tangan untuk SD Mumtaz. Iya, dengan anak-anak hebatnya Betul. Yang pertama Bu Elia dan anak-anak sekalian, Pak Johan lihat kalian tidak ada rasa gugup-gugupnya. Di awal memang agak gimana gitu kok ini. diam. Mungkin pengalaman pertama ini Pak Betul. Johan. Iya. Saya lihat Iya, saja. tapi selanjutnya mengalir Saya ya. lihat saja. Tapi ketika sudah mempresentasikan, bayangan saya itu ternyata berbeda. Iya, Bunda, betul. Anda bisa menampilkan dengan luar biasa, dengan pede, Berani. dengan berani dan percaya diri. Ini adalah bekal nantinya Anda untuk ke jenjang berikutnya. Betul. Dari jenjang SMP, SMA hingga perkuliahan nanti. Betul. Jadi ini adalah hal yang luar biasa dan memang patut untuk kita apresiasi bersama-sama. Betul. Hanya saja ini Pak John sempat melihat dari botol kemasannya. Ini bagaimana kok bisa mencanangkan ide menggunakan botol ini, dan saya suka quote-nya ini Bu. Iya, Cukup satu sekali tetes bersih ketika. Iya, iya, ada quotes-nya ya, ada bikin saya slogannya. ini, wah ini luar biasa. Kok nih, bisa gitu ya? kalah Sanulek Menemukan ini. gitu Saya ya. sempat mikir kayak Sekali gitu. tetes saja sudah bisa membersihkan. Iya, ini Masya quote-nya ini Allah. bagaimana awalnya Iya. coba diceritakan Dari ke Pak John. dari anak SD ya yang usianya 12 ke bawah ya, tapi udah bisa mencanangkan produk dengan stiker dan juga slogannya. Yang kita tahu memang kalau kita mau mengeluarkan produk, memang stikernya itu seharusnya bisa menarik perhatian, dan ini cukup menarik ya, menarik perhatian. Gimana bisa setetes aja bisa membersihkan? Coba kalian ceritakan bagaimana sih kok bisa muncul stiker
stiker seperti itu dengan tulisan yang sangat menarik bagi yang baca dan ingin mencobanya. Boleh dari anak laki-laki dulu kayaknya ya. Siapa ini? Mas Danan apa Arkana dulu ini? Oke, boleh. Boleh. Iya. Karena udah siap bisa. Iya. Untuk botolnya kenapa kita memilih kecil? Karena untuk agar bisa dibawa kemana-mana ya, kecil gitu, ya, agar beli praktis. Quote-nya. Dari botolnya, menurut Mas Danan, kenapa kok kecil supaya praktis, bisa dibawa kemana-mana ya? Oke, lanjut Mas Arkana. Kenapa itu stikernya kok bisa menarik seperti itu? Dari mana kok ada slogan-slogan seperti itu? Apa yang ingin ditunjukkan? Apa yang ingin kalian tunjukkan? Kita membuat stikernya sengaja menarik agar menarik pembeli. Ya, udah. Iya. Mau menjawab? Mau? Oke. Karena udah dijawab oleh tim yang laki-laki. Udah dijawab semua. Tidak apa-apa, ditambahkan. Mohon izin menjawab pertanyaan dari Pak Johan. Awalnya kita belum membuat stiker ya, tetapi membuat produknya duluan. Terus kita kesusahan buat stiker, ya. Terus kita coba bersama-sama. Ya. Satu tetes bersih. Ya. Pak Johan ingin mengomentari tadi ide brilian dari anak-anak. Tadi kan sempat kan, wah ini bagus nih untuk dijadikan sebuah produk. Nah, yang Pak Johan garis bawahi, sebelum kita membawa produk ini ke khalayak umum, ke masyarakat luas, apakah sudah pernah melakukan uji coba terlebih dahulu? Itu yang pertama. Di dalam pemakaian entah 1 minggu atau 2 minggu penggunaan, apakah ada semacam alergi yang timbul atau wah dengan menggunakan ini ternyata memang bagus untuk kulit, sehat dan lain sebagainya. Sekali tetes busa itu udah kemana-mana. Lah, iya, bayangannya Pak Johan itu cukup 1 tetes bersih seketika, wajib busanya jangan-jangan melimpah ini. Kayak gitu coba. Beda lagi ya, pertanyaannya dari produk ini akan jadi uji coba, boleh dijawab? Terus apakah menimbulkan mungkin ada iritasi atau alergi terhadap bahan-bahan yang digunakan? Ya boleh, nanti satu-satu ya, boleh semuanya menjawab. Sudah uji coba? Sudah diuji coba. Sejauh ini selama uji coba tidak ada menyebabkan iritasi atau enggak ini ya. Bagus buat kulit. Sampai selama ini tidak ada juga, malah membuat kulit itu lebih bagus gitu. Itu dari kandungan apa itu kok bisa melembabkan kulit atau lembut itu dari apa? Dari gliserinnya. Oh, dari gliserinnya Bapak Ibu, sehingga tidak menyebabkan iritasi. Oke, Mas Arkana, Mbak Sazia, ayo lanjut. Sudah cukup? Jawabannya sama. Oh iya. Oke, sampun? Sampun. Tepuk tangan yang meriah. Oke, selanjutnya ibu-ibu wali murid mungkin ada pertanyaan, masukan atau bahkan apresiasi kepada anak-anak kita yang sudah meluangkan sebagian besar waktunya dari bulan Januari ya. Dari bulan Januari dan akhirnya menghasilkan
produk yang biasanya dihasilkan oleh orang dewasa ya. Tapi ini anak kecil sudah bisa menghasilkan sabun. Monggo. Monggo Bunda, barangkali mau namanya Zulfa mungkin? Oh, boten. Namanya Arkana? Sampun. Wah, ini jangan-jangan ada pesan-pesan dari anaknya ini ya. Bunda jangan bertanya loh. Iya, karena saat ibunya tidak bertanya, alhamdulillah. Mamanya Aisyah mungkin? Monggo Bunda. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bangga sekali sama anak-anak sekalian, kalian hebat. Tepuk tangan. Ya, sebenarnya karena ini brandnya sudah ada namanya Sancas, asnya di belakang karena ada kulit nanas ya. Kalau dari saya, Mama Aisyah, mungkin dikembangkan lagi dengan sabun cair pencuci piring buat mama-mama. Jadi iya, jadi tetap saja menggunakan bahan pokoknya kulit nanas karena sudah brandnya Sancas gitu ya. Jadi mungkin ada varian untuk sabun pencuci piring gitu aja untuk membantu mama-mama ini ya. Itu aja Bu, terima kasih. Dan bangga sekali melihat kalian semua di sana. Mama Sazia mungkin? Sampun Mama Danan? Boleh. Khususnya Danan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bangga banget ngeliat semua anak-anak di depan sudah hebat, berani. Tapi Bunda tidak dilarang untuk bertanya ya. Oke, pertanyaannya. Ini kalau dicium itu wanginya enak banget, wangi nanas banget. Nah, bahan apakah yang digunakan biar wanginya ini nggak bikin enak terus enak gitu? Bahan apa yang digunakan? Udah enak banget. Iya, tadi kan juga ada itu ya, komposisinya ada pewangi. Nah, pewangi apa yang digunakan? Oke. Terima kasih atas pertanyaannya. Boleh dijawab? Kira-kira tadi kan ada pewangi nih. Pewanginya itu menggunakan apa? Terus baunya kok bisa seharum itu? Baunya enak. Jadi baunya itu tidak bermasalah, tapi penasaran yang digunakan itu apa sih? Silakan siapa yang menjawab? Boleh semuanya menjawab atau salah satu boleh? Silakan. Pewangi yang kita pakai pewangi essence, itu pewangi makanan. Karena kalau tidak memakai pewangi makanan ntar baunya kecut. Karena ada teksapon ya. Iya, barangkali yang lainnya bahasa siap tambahkan. Ya, biar sama-sama menjawab semuanya. Menggunakan apa bahasa Zia kayaknya hafal ya. Pewanginya itu apa sih? Kita menggunakan pewangi essence yang bau nanas. Bau nanas, jadi baunya tetap nanas ya. Oke, bau nanas. Ya. Ada lagi yang mau tambahkan? Oke, kira-kira kok pakai pewangi itu kenapa? Apakah baik untuk kulit, maksudnya tidak bermasalah untuk kulit ya? Oh, jadi mereka memilih itu karena aman Bunda untuk kulit. Karena kan memang pewangi makanan buat tubuh aja tidak apa-apa, apalagi buat kulit. Begitu ya? Nggih, barangkali ada lagi? Oke. Ini masnya udah menunjukkan ekspres. Cuma
cuma mau bertanya sedikit aja, Bu. Sebelum ada ide pakai kulit nanas ini, apakah anak-anak sudah sempat mencoba pakai buah lain sampai akhirnya, iya mungkin buah apa sebelumnya sampai akhirnya memakai memutuskan pakai kulit nanas mungkin, ya. Terima kasih Bunda. Oke Bu Elia mau merangkum ya. Sebelum kalian menemukan produk ini, memutuskan produk ini, kira-kira sebelumnya ada nggak ide lainnya yang didiskusikan sehingga kok akhirnya kok menemukan ini begitu? Oke silakan Mbak Zulfa dulu. Ya, apakah sebelumnya ada ide lain? Ya, apakah sebelumnya ada ide lain? Untuk selama ini tidak ada pencobaan dan selalu menggunakan kulit nanas. Ide lainnya yang bukan kulit nanas mungkin apakah sempat terbersih? Nanti bikin ini aja ya, teman-teman. Ada nggak ide lainnya sebelum akhirnya ini? Ini awalnya kita mau membuat sabun kertas. Tetapi tidak jadi soalnya cuaca memang tidak mendukung. Sehingga untuk pengeringan agak sulit ya. Iya. Sebelumnya mungkin ada apa lagi Mas Dana? Kayaknya mau menambahkan ini. Apa sebelumnya? Percobaan apa sih pengen bikin alat apa? Yang tidak jadi akhirnya memutuskan ini. Sebelum membuat sabun cair itu sempat ingin membuat penyiram tanaman otomatis. Oh iya. Penyiram otomatis itu seperti apa Mas Akan? Sebelumnya. Jadi itu kayak botol terus dilubangin kecil banget jadi nanti airnya netes kecil-kecil. Tapi akhirnya nggak jadi ya? Ya soalnya harus tetap diisi. Oh iya, karena kan harus diisi terus. Sedangkan kan anak-anak nggak selama 24 jam di sekolah, berarti kan harus ada waktu untuk pulang. Takutnya nanti kehabisan air gitu ya, akhirnya. Dan akhirnya memutuskan untuk kulit nanas ini diolah menjadi sabun. Ini sudah final ya berarti ya. Setelah perjalanan yang sangat panjang. Kebetulan produk ini memang dibuat oleh kelompok ini 5 orang. Ada Zulfa, Dana, Askana, Sazia, dan Anissa. Semuanya berkolaborasi bersama-sama mengerjakan semuanya bersama-sama sampai jadi tulisnya. Oh iya. Bentar ya. Sama satu lagi ya, it's okay ya. Pulang nggak boleh memarahi mamanya ya. Sama satu lagi. Oke, ini insya Allah yang terakhir. Pertanyaannya gampang. Ini kan sabunnya terbuat dari kulit nanas dan ini jelas warnanya kuning. Nah, harus mencari kulit nanas yang seperti apa biar warnanya tetap fresh gini. Terima kasih. Oke, kira-kira ini berarti saran ya Bunda ya. Sarannya untuk peneliti selanjutnya saat membuat kulit nanas itu saran kalian seperti apa sih, kulit nanasnya harus bagaimana? Dijawab satu-satu. Mas Danan dulu. Mas Danan memberikan satu, nanti Mbak Zulfa, nanti Mas Akana, nanti Mbak Sazia. Semuanya kayaknya punya saran sendiri-sendiri. Oke. Sarannya Mas Danan gimana? Satu aja. Sarannya kalau ingin memilih kulit nanas itu kulit nanasnya itu yang udah benar-benar matang. Jangan yang masih ada hijau-hijaunya. Karena ntar bisa mengubah warnanya menjadi hijau. Malah sama
memilih kulit buah nanas yang masih fresh. Ya. Milih kulit bananas yang nggak mentah, jadi benar-benar matang gitu. Busuk. Enggak. Karena belum apa? Enggak, udah nggak fresh. Karena keterbatasan waktu nih, ayah bunda aja ya, bapak dan ibu. Nggih, maka untuk presentasi anak-anak kali ini kita cukupkan sampai di sini. Semoga kedepannya nanti anak-anak bisa lebih berkreasi lagi, menghasilkan barang-barang yang lebih bermanfaat lagi untuk masyarakat banyak. Tepuk tangan sekali lagi. Oke, terima kasih atas kedatangannya Bunda dan juga penguji dan juga anak-anak sekalian. Saatnya kita menutup kegiatan hari ini. Marilah kita membaca hamdalah dan juga kafaratul majelis bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Nggih, Bunda monggo bisa foto? Bisa ke depan foto dulu.